Strategi masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang dan damai. Penyebaran dilakukan lewat berbagai cara yang lembut, mudah diterima, dan dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. 1. Jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat telah datang ke Nusantara sejak abad ke-7. Mereka berdagang di pelabuhan besar seperti Samudra Pasai, Gresik, Tuban, Barus, dan Aceh. Ketika proses perdagangan terjadi, masyarakat melihat kejujuran pedagang muslim. Etika berdagang mereka tidak menipu, ramah, dan adil menjadi daya tarik perhatian masyarakat. Dari interaksi inilah sehari-hari nilai Islam mulai dikenal dan menjadi lebih efektif karena terjadi lewat hubungan sosial yang alami tanpa paksaan dan berdasarkan rasa saling percaya. 2. Melalui jalur pernikahan. Banyak pedagang muslim menikahi wanita lokal. Laki-laki muslim wajib mengajarkan agama kepada keluarganya sehingga istri dan anak-anaknya mempelajari Islam. Keluarga besar ikut mengetahui ajaran Islam melalui hubungan kekerabatan mereka. Strategi ini membuat Islam cepat menyebar di masyarakat terutama dalam lingkungan bangsawan. Contohnya di beberapa kerajaan pesisir, bangsawan menikahi keturunan pedagang Arab sehingga Islam berkembang di kalangan elit. Yang ketiga, melalui dakwah dan pendidikan. Ulama dan wali songo menggunakan pendekatan budaya agar masyarakat mudah menerima Islam. Mereka memakai wayang kulit, gamelan, sastra Jawa, dan lagu-lagu religi. Dan mereka juga membangun pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pendekatan mereka lembut, tidak menghapus budaya tetapi mengisi dengan nilai-nilai Islam. Wali songo yang terkenal beberapanya adalah Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Kunci dari keberhasilan mereka adalah dakwah yang dilakukan dengan memahami budaya lokal, bukan menentang budaya tersebut. Yang keempat, melalui politik dalam kerajaan Islam. Ketika raja memeluk Islam, rakyat biasanya ikut mengikuti agama rajanya. Islam kemudian menjadi dasar hukum, tradisi, dan kegiatan beragama di kerajaan tersebut. Dan kerajaan-kerajaan awal Islam adalah Samudra Pasai, Demak, Banten, Mataram Islam, dan Aceh Darussalam. Dan dampak dari pengaruh politik tersebut adalah pengaruh Islam menyebar lebih cepat karena memiliki kekuatan politik dan administratif. Yang kelima, melalui seni dan kebudayaan. Islam disebarkan melalui seni yang mudah diterima di masyarakat. Contoh media dakwahnya, wayang kulit versi Islami, hikayat dan syair bernuansa Islam, arsitektur masjid bercorak lokal, kaligrafi, dan metode ini membuat Islam terasa lebih akrab dengan budaya Nusantara. Keunggulan dari metode ini tidak bertentangan dengan tradisi lokal tetapi menjadi bagian dari budaya masyarakat. Yang keenam, melalui ajaran tasawuf. Para sufi memperkenalkan Islam dengan ajaran tentang ketenangan batin, kedamaian, dan cinta. Pendekatan spiritual sangat cocok dengan kepercayaan masyarakat Nusantara yang sebelumnya dekat dengan unsur mistik dan keheningan jiwa. Tokoh sufi yang berpengaruh adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Yusuf, dan ulama-ulama lainnya. Alasan ajaran ini disukai karena sifatnya yang damai dan menekankan pengalaman batin dibandingkan aturan kaku. Kesimpulan, Islam masuk ke Indonesia secara damai bukan melalui penaklukan. Penyebaran dilakukan melalui berbagai strategi. 1. Perdagangan, 2. Pernikahan, 3. Ulama dan pendidikan, 4. Politik kerajaan, 5. Seni dan budaya, dan 6. Tasawuf sufi. Pendekatan yang ramah budaya membuat Islam mudah diterima sampai akhirnya menjadi agama mayoritas di negara Indonesia.